rahimahullah, yang di dalamnya terdapat 42 hadis, dan pada saat ini kita masuk hadis yang ke-39. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ani Ibnu Abbas radhiyallahu an," diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah melewatkan untukku dari umatku, maksudnya tidak dicatat sebagai dosa, melakukan kesalahan tapi dilewatkan saja, tidak dicatat dari umatku. Untukku artinya sebagai hadiah bagiku. Nah, itu dari umatku tidak dicatat 3 hal. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, karena tidak sengaja, itu al-khata'. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga karena terpaksa. Hadithun hasan, ini adalah hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di antara rahmat Allah kepada kita itu ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan tapi tidak dicatat sebagai dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 3. Yang pertama, sesuatu yang kita lakukan karena tidak sengaja, karena kekeliruan semata, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Tidak sengaja kita nendang bola, tiba-tiba kena wong, tahu-tahu kena wong, mati wongnya. Dasar nasib nak mati. Pas kita nendang bola, kita nendang ke arah gawang, cuman rupanya meleset ke belakang. Kebetulan ada wong lewat di belakang itu, kena mukanya, tahu-tahu mati. Nah, itu namanya khata'. Khata' itu bukan maksud hati kita, kan maksud sama sekali nak bunuh wong, tapi kenyataannya dia mati. Nah, itu Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan karena kekeliruan seperti itu tidak dicatat sebagai dosa. Akan tetapi bukan berarti bebas dari hukum. Jadi yang bebas itu dari dosanya, hukumannya tetap. Apa hukumannya? Kalau itu namanya qatlul khata', ya, membunuh tapi bukan dengan niat membunuh, dan tidak ada sama sekali unsur kesengajaan, murni kesalahan, dan tidak ada maksud sama sekali. Nah, itu masih tetap, tapi dia tidak dikisos, ya. Hukumannya dia membayar diat sejumlah harta kepada ahli waris orang yang meninggal dunia itu. Nah, di dalam Islam itu menerima hukum yang sudah ada sebelumnya di kalangan masyarakat Arab waktu itu 100 ekor unta. 100 ekor unta, tapi dia kalau qatlul khata' itu dia bisa diangsur dalam waktu 3 tahun. Nah, itu nyawa manusia
walaupun tidak sengaja, ya masih tetap kena, tapi dia tidak berdosa. Ini yang dimaksud hadis ini. Jadi tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Kalau lagi sibuk, tahu-tahu lewat satu waktu sholat. Begawe tadi siang, tahu-tahu lewat zuhur, dah ingat. Kapan tengok nalah asar aku ni sholat zuhur. Saking sibuknya tadi, saking mungkin sibuk dan juga panik mungkin ada masalah, sehingga dia menyelesaikan masalah itu sehingga lupa. Kapan nengok lah masuk waktu asar, maka itu tidak dicatat sebagai dosa, tidak berdosa. Kenapa ya lupa? Jangan, bukan sengaja kita tidak mau sholat, datang lupa. Tapi bukan berarti kita bebas dari kewajiban. Walaupun lupa, tapi tetap kita sholat, walaupun lewat waktu. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur sehingga tidak sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Lupa, pas ingat ya sholat. Ketiduran, pas bangun ya tetap sholat. Yang tidak dicatat itu adalah dosanya, tapi sanksinya atau kewajiban yang ditinggalkan tetap harus dilaksanakan. Jadi tidak sengaja merusak barang wong, minjam HP sebentar, pas lagi di tangan kita jatuh, tang, pecah. Berdosa tak gitu? Tidak berdosa, tidak sengaja. Tapi bukan berarti bebas, udah ganti enak baik. Secara faktanya dia rusaknya di tangan kita, maka kita wajib memperbaiki atau mengganti kerusakan dari barang orang lain karena kelalaian kita, Nah, yang tidak dicatat itu adalah dosanya, tidak berdosa. Kalau kita sengaja berdosa, mendapat dosa sengaja. Tapi ini tidak sengaja, atau karena lupa minjam duit, tak katik niat, tak nak bayar, tak katik, nak bayar niat, tapi tahu-tahu memang lupa sama sekali, tak ingat sama sekali, itu tidak dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena kita tak ingat. Tapi kapan ingat, ya langsung bayar, atau diingatkan wong, jangan cak-cak lupa. Kadang-kadang cak-cak lupa diingatkan itu. Apa ya aku punya utang padahal ingat dia. Nah, itulah ini lupa sama sekali. Lupa. Maka tidak dicatat sebagai dosa, tapi tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan sanksi. Termasuk yang ketiga adalah terpaksa. Nah, terpaksa ini ada ketentuannya. Bukan setiap orang bisa mengatakan, "Ya, aku terpaksa melakukan ini." Belum tentu dia terpaksa. Yang disebut dengan terpaksa itu ada ancaman nyata, ada ancaman serius terhadap keselamatan jiwa misalnya. Ada ancaman yang serius yang bisa membuat kita cacat misalnya, kalau kita tidak melakukannya, atau kalau kita melakukannya ada ancaman yang sangat serius. Misalnya lagi nak sholat, karena kita berada di tempat yang minoritas, misalnya muslimnya, dalam kondisi ditindas, sholat tidak boleh. Siapa yang ketahuan sholat nak ditembak misalnya, akhirnya dia tidak sholat, tapi dia tetap cari waktu diam-diam, tidak katik uang. Bukan berarti dia bebas dari kewajiban, bukan. Tapi ternyata dia dijagoi, dia dimasukkan dalam penjara. Dalam penjara itu dipasang CCTV. Kalau ketahuan, tidak ketahuan ini pakai CCTV.
Pokoknya kapan sholat langsung eksekusi mati. Tidak sholat sampai dia keluar dari penjara, tidak berdosa. Kenapa? Karena terpaksa dia tidak sholat itu. Kenapa? Karena ada ancaman yang serius terhadap keselamatan jiwa. Bukan kita ngaku-ngaku baik, aku terpaksa, padahal tak bakal mati gara-gara itu. Nah itu belum masuk ukuran. Terpaksa itu bisa mengancam nyawa atau mengancam bisa gitu kehilangan anggota tubuh, cacat. Wah ini tangannya putus kalau ini misalnya melakukan sesuatu. Nah itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi melakukan yang haram, kalau yang haram melakukan, kalau yang wajib meninggalkan. Jadi dosa itu kan dua macam. Dosa karena melakukan yang haram, dosa karena meninggalkan yang wajib. Nah itu dosa. Tapi kalau melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib karena tiga alasan ini, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, karena keliru, karena lupa, karena terpaksa, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Nah tetapi ini ada dua jenis, ada dua macam. Ada yang tidak dicatat sebagai dosa dan tetap diberlakukan hukuman. Ada yang tidak dicatat sebagai dosa dan dibebaskan dari hukuman. Ada juga yang dibebaskan dari hukuman. Yang mana contohnya? Puasa. Puasa lupa, tahu-tahu makan. Lagi puasa lupa bahwa dia sedang puasa. Tahu-tahu langsung dia makan. Lah kenyang makan sepiring baru ingat, lah aku nih puasa. Nah itu dicatat, tidak dicatat sebagai dosa. Walaupun puasanya puasa wajib, tidak berdosa itu. Dan dibebaskan dari hukuman. Dibebaskan dari hukuman. Artinya dia bisa tetap melanjutkan puasanya. Puasanya tetap sah. Dan dia tidak wajib qadha puasa hari itu. Kenapa tidak wajib qadha? Karena sah. Karena sudah sah maka dia tidak wajib qadha. Padahal dia melakukan kesalahan, yaitu makan. Makan itu tidak boleh. Haram hukumnya makan lagi puasa. Puasa Ramadan, puasa yang wajib ya. Kalau puasa yang sunnah tidak haram. Karena kita berhak untuk membatalkan puasa sunnah. Jadi kalau kita puasa sunnah kita batalkan, ya tidak berdosa. Karena memang dari awal hukumnya adalah sunnah. Cuma para ulama berbeda pendapat wajib qadha apa tidak. Kalau Imam Malik wajib qadha itu walaupun sunnah. Kita puasa sunnah kemudian kita batalkan. Kalau mazhab Maliki itu wajib qadha walaupun sunnah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Kenapa? Karena memang dari awalnya adalah sunnah. Tapi kalau puasa wajib, makan gitu tanpa uzur yang dibenarkan. Uzur yang dibenarkan misalnya tahu-tahu wanita datang bulan lagi puasa, makan dia. Apa? Karena batal puasanya. Atau sedang puasa, tidak tahan lagi, sakit dia. Dia punya penyakit, ini harus minum obat. Kalau tidak minum obat dia tidak kuat, tanggung. Harus minum obat, maka boleh dia membatalkan puasanya. Nah itu dia tidak berdosa karena uzur. Kalau tanpa uzur berdosa, tapi tidak dicatat dosanya kalau ada tiga hal ini. Satu, karena keliru. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga karena terpaksa. Karena terpaksa. Nah ini bebas, tidak dicatat dosa, tidak diberikan hukuman. Contohnya itu tadi, lupa lagi puasa tahu-tahu makan dan minum, itu tidak berdosa dan tidak punya sanksi
apa-apa. Dalam pelaksanaan haji ada juga yang macam itu. Ada yang melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya atau karena keliru, tidak sengaja. Ada yang tetap dikasih hukuman, ada yang tidak dikasih hukuman. Ada yang dapat sanksi, ada yang tidak dapat sanksi. Contohnya misalnya melakukan pelanggaran terhadap larangan ihram. Kita sedang berihram, melakukan pelanggaran. Nah itu ada yang dapat sanksi, ada yang tidak. Kalau sengaja itu dapat sanksi. Ini kalau tidak sengaja atau lupa. Misalnya kalau lagi ihram itu tidak boleh kita pakai peci, tidak boleh pakai tutup kepala, topi, pakai sorban, pakai peci, tidak boleh. Kecuali tutup kepalanya itu tidak kena kepala. Cak mana? Payung misalnya. Payung tidak kena kalau dia di atas. Nah itu topi, peci, sorban itu tak boleh. Cuman karena kebiasaan pakai peci tadi, tahu-tahu pas tengok peci, ambil peci. Tahu-tahu ada yang nengok, "Oi, tak boleh kau ihram ni. Lagi ihram. Tak boleh. Lepas pecinya." Itu tidak dicatat dosa dan tidak dikenakan sanksi apa-apa. Sudah cukup lepas baik. Tak dapat sanksi dah. Tapi ada yang tidak dicatat dosa tetapi tetap dikasih sanksi. Apa contohnya? Contohnya kalau dalam larangan ihram tadi, kalau motong kuku, motong rambut, motong bulu-bulu atau nyukur bulu-bulu yang ada di badan, itu karena lupa bahwa tidak boleh lagi ihram, motong kuku, itu tidak dicatat sebagai dosa, tapi tetap ada sanksi, wajib bayar dam. Damnya apa? Damnya milih antara 3, motong seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin, 3 sok untuk 6 orang fakir miskin. Nah itu tetap dikasih sanksi. Ngapa? Karena kalau yang kayak makai peci, makai baju yang berjahit, misalnya makai parfum tidak sengaja, itu kan tidak ketik yang hilang dari anggota tubuh kita, ini tidak ketik apa-apa. Tapi kalau motong rambut, kan secara faktanya rambutnya lah terpotong. Motong kuku secara faktanya walaupun tidak sengaja kukunya lah terpotong. Ada yang hilang. Nah yang ini tetap dikasih sanksi. Sanksinya dalam bentuk denda, tapi tidak dicatat sebagai dosa. Jadi ada yang tidak dicatat sebagai dosa, tidak disertai dengan denda. Ada yang tidak dicatat sebagai dosa, tapi disertai dengan denda. Itu kalau kewajiban terhadap Allah. Kalau terhadap sesama manusia tetap kena dendanya itu. Merusak barang wong tak sengaja ya tetap kena. Karena tak baca kita. Kalau hak Allah itu hak Allah untuk menggugurkannya. Kalau hak manusia tak baca digugurkan, kecuali yang punyanya menggugurkannya. Tadi tak sengaja jatuhkan HP wong. Kata yang punyanya dia tidak usahlah, biar aku nasib aku nak ganti HP baru katanya. Dia duitnya banyak, tak usah diganti, tak apa-apa. Gugur kali itu.
Kalau tidak digugurkan maka tidak akan gugur. Walaupun tidak sengaja, walaupun lupa, tapi secara fakta dia yang merusak. Walaupun karena ada ketidaksengajaan. Nah, jadi kalau berkaitan hak manusia, itu mau tidak mau tetap kena kita. Walaupun karena tidak sengaja. Tidak sengaja bermotor, tidak sengaja nabrak wong, ganti, atau tahu-tahu remnya belum lah gitu, dapat rusak remnya, akhirnya ketabrak wong, masuk rumah sakit wong itu, tanggung jawab gitu, ngobati, tetap kita tanggung jawab. Walaupun tidak pacak kita, oh ya aku tidak pacak ngantonyo, rem belum, kata gitu, tidak pacak ngomong cak itu, secara fakta dia jatuh gara-gara kita. Jadi mau tidak mau tetap ada tanggung jawab. Kalau terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, nah itu ada dua macam. Ada yang dibebaskan nian, tidak berdosa dan tidak dikasih sanksi apa-apa. Ada yang dibebaskan dari dosa, tapi tetap sanksinya tetap jalan. Sanksinya tetap jalan. Atau kalau kewajibannya tetap dilaksanakan. Misalnya lupa sholat, ya sholatnya tetap dilaksanakan. Atau lupa puasa, bukan lupa makan minum tadi, lupa niat. Harusnya hari itu puasa, mulai puasa Ramadan wajib. Tahu-tahu dia lupa bahwa besok tuh harus puasa, dia tidak berniat apa-apa. Sampai besoknya itu laku dak katik berniat, lupa bahwa hari itu mulai 1 Ramadan. Nah itu dibebaskan dari dosa, tapi tidak dibebaskan dari kewajiban. Dia tetap wajib berpuasa. Hari itu waktu dia ingat itu dia wajib imsak, tak boleh dia makan minum. Tapi dia wajib qada. Wajib qada. Kenapa? Karena tidak sah, tidak berniat dia. Puasanya tidak berniat di malam hari. Tidak sah kalau tidak berniat. Puasa itu harus niat di waktu malam. Waktu malam itu sejak terbenam matahari sampai dengan sebelum terbit fajar. Itu namanya malam. Nah malam itu harus niat. Tahu-tahu kita tidak berniat apa-apa, lupa bahwa besok nak puasa. Padahal itu puasa wajib, tidak sah puasanya. Tapi wajib qada, dan dia tetap wajib laksanakan seperti puasa pada umumnya, tapi dia wajib qada. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena itu lupa. Jadi ada lupa yang tidak dicatat dosa dan tidak dikasih sanksi. Anda tidak kasih sanksi apa-apa. Tapi ada yang lupa, tidak sengaja, terpaksa dibebaskan dari dosa, tetapi tetap punya sanksi. Sanksinya kalau bentuk misalnya kewajiban yang ditinggalkan, maka kewajiban itu harus diqada, harus bayar zakat sampai pada waktunya, tidak bayar. Misalnya kita punya harta yang sudah cukup nisab dan itu sudah berlalu waktu 1 tahun, pas 1 tahun. 1 tahun itu 1 tahun komariah ya, 354 hari. Jadi jangan ngitung zakat itu tahun Syamsiah, terlewat. Karena tahun Syamsiah 365 hari. Jadi ngitungnya tengok bulan Arabnya, tanggal berapa cukup nisabnya. Cukup nisabnya tanggal 15 Zulhijjah hari ini misalnya. Cukup nisab hari ini. Sudah wajib zakat belum? Belum. Tunggu setahun dulu. Kapan setahun lagi ternyata tidak berkurang, masih cukup nisab atau bertambah, maka baru wajib dibayar zakat.
Nah, ngitung setahunnya itu 14 Zulhijjah tahun depan. 14 Zulhijjah tahun depan itu ngitung setahunnya. Jangan ngitung tanggal 1 Juni tahun depan. Karena 15 Zulhijjah atau 14 Zulhijjah tahun depan itu bukan 1 Juni. Tapi sekitar tanggal 20 Mei. 20 Mei. Berarti 20 Mei kalau hari ini cukup nisab, 20 Mei 2027 sudah jatuh tempo. Jatuh tempo untuk bayar zakat. Bukan 1 Juni ngitungnya. 20 Mei sudah jatuh tempo. Dan ternyata pada waktu jatuh tempo itu kita lalai, lupa bayar zakat. Baru ingat lah di bulan Juni, baru ingat lah tak dibayar zakatnya kemarin. Tapi duitnya lah habis. Ternyata antara 20 Mei sampai 1 Juni ada keperluan mendadak. Ternyata kapan dihitung tak cukup nisab lagi, lah kurang. Wajib tak zakat? Ya tetap wajib. Kenapa? Karena jatuh temponya tadi di tanggal 20 Mei itu. Jangan tak cukup lagi nih nak nisabnya, jangan, tetap cukup. Atau nak bayar zakat, dekati lagi duitnya, habis galau-galau, lah dipakai galau, maka itu terutang. Maka yang ngapa? Karena dia kelalaian. Seharusnya dia sudah bayar pada tanggal 14 Zulhijjah atau 20 Mei tahun depan itu dia seharusnya sudah bayar, tapi dia lupa. Nah, lupa ini tidak membebaskan dari kewajiban. Lupa tidak membebaskan dari kewajiban. Dia dibebaskan dari dosa. Seandainya dia meninggal dunia di bulan Juni tahun depan, meninggal dunia, zakatnya belum dibayar, itu keluarganya ahli waris yang ngambil dari hartanya untuk bayar zakatnya itu. Terlambat berarti, tapi tidak berdosa itu. Kenapa? Karena lupa. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena lupa. Kalau seandainya dia ingat pasti dia lah bayar, tapi dia lupa, betul-betul lupa, tidak ingat sama sekali. Ahli warisnya lah perasaan bapak ini belum bayar zakat tahun ini. Nah, bayarkan dulu zakatnya itu. Bayarkan dulu zakatnya itu. Tapi dia tidak berdosa, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan ibadah itu tetap dilaksanakan. Kalau melakukan yang haram karena lupa atau karena terpaksa, nah itu ditengok dulu ini berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak sesama manusia. Kalau hak Allah, kita lihat ini ada tak dalil yang menggugurkannya. Kalau tidak, ya tetap ada. Ternyata ada dalil yang menyatakan ada sanksinya, kita laksanakan sanksinya itu. Ternyata itu dibebaskan dari sanksi, berarti bebas. Tapi berkaitan dengan hak sesama manusia, tetap punya tanggung jawab mengembalikan atau memperbaiki kalau rusak. Minjam barang wong, lupa malih, berjanji besok malih, lah setahun tak dibalik, lupa, tak berdosa, lupa. Tapi jangan adem lah lewat waktunya jadi milik aku ini, tetap wajib malih, tetap wajib malih. Nah itu namanya kalau tanggung jawab itu tak lepas. Tanggung jawab tidak lepas kecuali pemilik haknya yang melepaskannya itu. Kalau ini berkaitan dengan hak sesama manusia, walaupun lupa, walaupun karena terpaksa, misal terpaksa kita kelaparan, kalau tak makan ini
kemungkinan membahayakan jiwa atau membahayakan anggota tubuh, macam cacat misalnya kalau tidak makan. Tapi tidak katip makanan, ada makanan ini punya wong, akhirnya demi menghindari bahaya bagi diri kita, itu ambil makanan itu, makan. Tapi dibatasi, hanya sebatas melepaskan kita dari bahaya. Kira-kira lepas dari bahaya sudah tidak boleh makan terus-terusan. Mumpung lagi darurat ini, makan kenyang-kenyang, tidak boleh. Dibatasi, sebatas melepaskan dari kesulitan itu. Tapi bukan berarti bebas tanggung jawab. Satu saat kita punya duit, bayar itu. Ngomong dengan wongnya, aku minta maaf kemarin ini kelaparannya, ada buah manggo kamu tuh aku makan, tidak ada minta izin lagi. Cuman kan aku lapar, tak pacak bahaya itu. Maka tanggung jawabnya tetap, bayar, ada duit bayar. Itu bebas dari dosa, tapi tidak bebas dari tanggung jawab. Jadi ada yang bebas dari dosa dan bebas dari tanggung jawab, ada yang bebas dari dosa tapi tetap tidak bebas dari tanggung jawab. Ini kalau penyebabnya dilakukan karena tiga hal ini, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, karena tidak sengaja, karena lupa, karena terpaksa. Jadi tiga ini tidak dicatat sebagai dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.